Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 4B. Bertemu lagi di hari Senin. Hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Seperti biasa, di setiap hari Senin kita akan melakukan pembelajaran tematik. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai. Nah, di sini tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan samping ini dengan saksama. Kalian bisa membuka di buku tema 3 halaman 20. Nah, yang pertama ada akar. Di sini ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah, tapi ada juga yang di atas tanah ya, bahkan menggantung juga ada. Nah, akar ini berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Selanjutnya ada bunga. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya ada daun. Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis ini adalah di daun ya. Dan di daun ini banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, selanjutnya ada batang. Batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah. Nah, selanjutnya di sini ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Nah, di sini ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah, antara semua ini ada akar, bunga, daun, batang, buah, biji. Pasti kalian sering lihat di lingkungan. Apalagi buah-buah ini tentunya sering kita makan di kehidupan kita sehari-hari ya. Dan banyak sekali manfaat dari sebuah tumbuhan. Bisa akarnya berguna, bunganya berguna, daunnya berguna, batangnya berguna, buahnya berguna, dan juga bijinya berguna untuk kita semua. Apalagi untuk kita konsumsi. Selanjutnya, nah di sini kalian bisa membuka buku tema 3-nya halaman 21. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas 1. Di sini ada cermati teks upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Nanti kalian baca dulu teks berikut ini, kemudian jawablah ketiga pertanyaan yang tersedia. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian dan nanti difotokan seperti biasa. Tugas ini dikumpulkan hari ini ya. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya ada apa itu wawancara? Mungkin kalian sering dengar ya wawancara. Nah, wawancara ini adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, pewawancara ini adalah orang yang melakukan wawancara. Jadi, orang yang melakukan wawancara disebutnya pewawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang punya informasi. Nah, tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Kita sering lihat ya di tampilan televisi ada film-film yang melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi dari narasumber yang kita inginkan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama ada wawancara berita, yaitu wawancara yang dilakukan untuk mencari bahan berita. Biasanya pewawancara berasal dari profesi jurnalis. Selanjutnya ada wawancara dengan pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon atau ponsel. Ada wawancara pribadi, wawancara dengan banyak orang, wawancara dadakan atau mendesak, dan selanjutnya yang terakhir ada wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan oleh sekelompok pewawancara untuk mewawancarai seorang pejabat, artis, seniman, dan masih banyak lagi. Bisa kita sebut juga dengan konferensi pers.
Selanjutnya ada ciri-ciri wawancara. Dilakukan secara bertatap muka, dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta, dan ada orang yang mewawancarai atau pewawancara, dan ada orang yang diwawancarai atau narasumber, yang kemudian akan kita dimintakan informasi dan menggali informasi dari narasumber tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana sih pertanyaan yang baik itu? Pertanyaan yang baik diantaranya adalah jawabannya itu bukan iya dan tidak. Selanjutnya menggali lebih banyak informasi. Jadi kalau melakukan wawancara tidak hanya jawabannya nggak boleh iya atau tidak, tetapi harus digali lagi informasinya agar narasumber yang kita inginkan itu memberikan informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau istilahnya adalah 5W 1H. Selanjutnya ada pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Wawancara yang kita lakukan harus dengan narasumber yang tepat. Bahasanya yang benar, tentunya dengan sopan dan tidak menyinggung. Selanjutnya ada antar pertanyaan berkesinambungan. Jadi harus nyambung pertanyaan yang satu dengan yang lainnya agar informasi yang kita dapatkan itu runtut. Selanjutnya yang terakhir ada sesuai topik. Kita tidak boleh melakukan wawancara di luar dengan topik yang kita tidak inginkan. Selanjutnya di sini ada bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Kalian bisa melihatnya di buku tema halaman 44. Di sana ada kegiatan sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya di sini ada 7 poin. Selanjutnya ada ketika sedang melakukan wawancara, kita harus seperti apa, memperkenalkan diri, terus sampaikan tujuan wawancara, dan seterusnya. Ada 13 poin. Dan setelah melakukan wawancara, kita harus melakukan mohon diri, ucapkan terima kasih, dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, agar hasil wawancara ini maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Jadi harus ada etika bagaimana caranya kita untuk melakukan wawancara dengan baik. Nah, di buku tema halaman 90, di sini ada format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama ada latar belakang, keduanya ada maksud dan tujuan, yang ketiganya ada topik wawancara, keempat waktu dan tempat kegiatan, yang kelima ada laporan hasil wawancara, dan yang keenam ada kesimpulan. Nah, tugas kalian adalah tugas 2 wawancara. Silahkan kalian melakukan kegiatan wawancara ke RT setempat dengan topik bagaimana penanganan COVID di lingkungan kalian tinggal. Nah, buatlah kegiatan wawancara ini seaktif mungkin dengan narasumber. Jadi harus ada interaksi dan informasi yang kalian dapatkan dari narasumber. Tulis laporan hasil wawancara dengan format seperti yang ada di buku tema 3 halaman 90, disertakan dengan video atau foto. Nah, formatnya ini seperti ini ya, yang tadi Ibu sudah berikan. Tugas 2 wawancara ini dikumpulkan minggu depan, hari Senin, tanggal 25 Oktober tahun 2021. Jadi tugasnya ini satu minggu ya, jadi minggu depan kalian kumpulkan tugas 2, sedangkan tugas 1 yang tadi itu dikumpulkan hari ini, dan tugas 2 wawancara ini dikumpulkan di minggu selanjutnya. Nanti kalian dikumpulkan hari Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021. Selanjutnya, terima kasih perhatiannya anak-anak yang hebat kelas 4B. Apabila kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanya kepada Ibu, baik Japri ataupun di grup. Untuk kegiatan hari ini semoga dilancarkan, jangan lupa sarapan dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.